Hai, apa kabar kalian semua? Selamat siang. Oke, teman-teman, untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan sebenarnya apakah tujuan orang ini mendekatimu. Ya, apa tujuan dia mendekatimu? Pembacaannya ini simpel-simpel aja, dan aku harap kalian selalu berbahagia ya. Apabila kalian melihat di TikTok dan bukan akun resmiku, maka video itu adalah video yang di copy dan di re-upload, jadi jangan ditonton. Oke, di sini aku ingin membacakan mengenai apa tujuan dia dekatimu. Kita punya kartu Ace of Pentacles dan ada kartu The Sun. Ya, kalau kita bisa melihat dari sisi Ace of Pentacles sendiri, teman-teman, itu ibaratnya adalah sesuatu yang memang terlihat dan terukur. Kalau misalnya di sini kita kategorikan dalam cinta, orang ini jelas memang menyukai kamu. Tetapi yang aku bisa lihat di sini adalah dia lebih realistis cintanya. Jadi bukan orang yang ngayal-ngayalin, orang yang mendayu-dayu, nggak kayak gitu. Jadi cinta sama kamu ya realistis di sini. Dia suka sesuatu dari kamu. Mungkin di sini dia melihat kamu adalah seseorang yang cantik, yang menawan, ya. Dia sukanya dari situ. Jadi realistis aja, nggak misalnya dia cinta karena tergila-gila sama kamu, enggak. Ini udah jelas. Jadi ada sesuatu, atau dia memang adalah tipe kamu. Kamu adalah tipe dia. Jadi kebalik. Ini sesuatu yang sudah jelas dan sudah natural ya. Orang kalau suka misalnya dari fisik, dari mungkin sesuatu yang bisa dilihat, mungkin pekerjaannya, mungkin sikapnya yang baik, yang jelas-jelas lah gitu, ya. Terus di sini yang saya lihat, sebenarnya tujuan dia dekatimu apa? Pertama, tadi memang ada jelas-jelas ya, mungkin kamu adalah tipenya, entah itu dari physically, entah itu dari mana. Ada satu sisi yang sangat menarik perhatian dia. Nah, ini ada kartu The Empress. Sehingga apa? Ketika dia sudah suka sama kamu, maka timbullah rasa senang, rasa nyaman berada di samping kamu, berada di sekitar kamu, ya. Nah, dilihat dari sini ada kartu Ten of Pentacles. Kalau aku bisa lihatkan, dia itu melihat nilai-nilai visi misi yang sama dengan kamu. Saya melihatnya dia ini ketika dia melihat ada yang cocok dengan dia, maka dia ada sedikit komitmen untuk berhubungan dengan orang yang dia suka. Terus aku ngelihatnya di sini juga, kalau kamu menanyakan perasaan, dia itu kayak bisa tahu gitu loh, bahwa dengan kamu tuh semuanya tuh akan menjadi stabil, hubungannya tuh akan menjadi lebih baik. Ya, itu menurut versinya dia loh. Dan ada kartu King of Swords, di mana kartu King of Swords itu menandakan memang ini adalah sebuah keputusan cinta yang memang nggak dipengaruhi oleh orang lain. Dan aku bisa melihat ketika King of Swords ini muncul, jika kita interpretasikan dalam cinta ya, memang orang ini bukan orang yang tipe-tipe romantis, tetapi dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia lakukan. Bukan dia tidak tertarik dalam hal cinta atau romantis sama kamu, tapi dia tuh suka segala sesuatu yang real-real aja, nggak usah terlalu banyak ngayal. Kira-kira kalau misal kita bersama, ada take and give yang memang kita berikan, ya. Apa tuh take and give-nya? Misalnya, yuk kita sama-sama maju, kita sama-sama membangun sebuah keluarga, membina sebuah hubungan yang baik gitu. Kita mungkin melakukan sesuatu bersama, kesenangan bersama, ya, menghasilkan sesuatu bersama,
misalnya bisnis atau apapun itu. Nah, kenapa dia melihat kamu? Kenapa di sini dia melihat kamu? Kenapa dia memang di sini melihat kamu dan mendekatimu? Ya, kenapa di sini tiba-tiba dia melihat kamu? Karena dia melihat adanya peluang yang diberikan sama kamu. Banyak peluangnya lah untuk bisa mendekati kamu, ya. Mungkin ada satu momen atau satu keadaan di mana memang kamu sangat membutuhkan pasangan, gitu. Jadi dia lihat, dia pelajari, dia masuk, mengambil kesempatan itu. Tuh, dia melihat momen di mana mungkin kamu sedang tidak baik-baik saja dalam cinta. Karena kita bicara mengenai apa ya? Kamu tuh sudah punya hati yang sebetulnya setengah dingin. Kalau aku bilang setengah dingin itu artinya dari kamu sendiri kayaknya udah lebih kayak nggak percaya cinta. Tetapi orang ini datang dan berani mengambil kesempatan itu, ya karena dirasakan ya kamu di sini apa ya? Kamu sebetulnya baik, kamu punya nilai yang dia mau. Walaupun kamu dingin juga nih dalam cinta, kamu merasa kayak aku udah berhubungan dengan orang dan lain-lain, ternyata nggak memberikan hasil. Nah, di sini ada kartu Eight of Swords tuh, ya. Dia bisa membaca loh kalau kamu di sini memang ada traumatik mungkin dari masa lalu, ada sesuatu hal yang mungkin kamu nggak bisa lupain, kayak gitu, ya. Terus di sini kita lihat lagi apa kartu yang terbuka, teman-teman. Nah, ketika dia melihat ada kesempatan, nah ini menjadi sebuah tantangan buat dia. Dia ngerasa kayak aku happy banget nih kalau misalnya memang diberikan kesempatan untuk bisa mengenal kamu lebih jauh. Kenapa? Karena memang itu adalah tujuan yang dia mau. Ada kepuasan tersendiri, ya. Karena dia melihat, ya udah ini real, ini cinta real gitu loh, bukan yang main-main. So dia berani karena dia merasa kayak aku mampu, aku capable, dan dia merasa yakin dia tuh tipe kamu, dia adalah orang yang memang kamu cari. Nah, di sini ada kartu Three of Pentacles. Apa yang dia lihat ketika dia masuk mengambil kesempatan itu? Dia melihat kamu adalah orang yang capable. Dia merasa dia adalah orang yang paling mengerti kamu, paling menghargai kamu, karena kamu tuh mampu. Ya, dia nggak ngelihat kamu yang halu-halu, dia melihat realitanya kamu tuh orangnya gimana. Mau kamu orangnya emosi, kamu marah, kamu ini, kamu itu, tapi dia selalu melihat potensi dari kamu. Jadi ya orang ini adalah ciri-ciri orang yang tidak akan mengekang segala ide dan kreativitas kamu. Kamu bebas melakukan apapun selama itu baik-baik saja. Dan ini adalah orang yang ingin mendorong semuanya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Karena dia tahu kamu tuh sebetulnya adalah berlian yang mungkin disia-siakan, begitu loh. Dan di sini ada kartu Seven of Swords ya. Dia tuh memang menyenangi namanya resiko, tantangan dan lain-lain. Dia tahu untuk mendapatkan kamu mungkin bukan sesempurna itu. Kamu mungkin ada sifat-sifat yang mungkin bisa melukai dia, atau mungkin kamu ada sifat red flag ya. Mungkin kamu ada sifat yang sebenarnya kamu nggak sadari kamu nyakitin orang lain, ya, dengan kata-kata pedasmu. Tetapi dia siap mengambil resiko itu, ya udah, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya ada yang memang mendekati kamu harus bersyukur, teman-teman. Kenapa kamu harus bersyukur? Ya karena orang yang datang dalam lembaran baru hidupmu itu akan memberikan sebuah pelajaran. Setiap orang yang datang itu kamu akan belajar dari orang itu bagaimana. Nah, di sini kenapa semesta memang menghadirkan seseorang ini untuk kamu, ya, dengan tujuan tersebut, karena kamu tuh harus banyak digembleng, ya. Ada kartu solutions ya. Solutions di sini aku lebih melihatnya tuh, look for the learning experience. Sebelum aku membuka kartu ini, aku udah bilang sama kamu. Berarti kartu ini memang terkoneksi banget dengan bacaan kita. Soul lessons ya. Ada pelajaran jiwa di situ. Ya, pelajaran jiwa itu nggak bisa dilihat dengan mata yang terlihat gitu, tapi bagaimana dia bisa merubah kamu menjadi seseorang yang mungkin lebih baik, seseorang yang lebih bermartabat, seseorang yang memang dijaga harkat martabatnya sama orang ini. Dia nggak mau kamu jatuh, karena banyak pelajaran
yang sebetulnya kamu bisa ambil ketika kamu terkoneksi dengan seseorang, terutama orang yang kita bacakan ini. Walaupun memang kesannya kayak sadis, kesannya kamu kayak nggak dimanja, dia mungkin nggak punya sisi romantis, mungkin dia kaku, tetapi dia banyak memberikan manfaat dan pelajaran buat kamu, ya kenapa itu harus ditolak? Kayak gitu loh teman-teman. Jadi lihatlah itu selalu dari sisi baik ya, lihatlah selalu dari sisi baik. Kedua, ini mungkin tidak semua orang yang merasakan ini. Aku lebih senang kalau ini adalah fase-fase dimana kalian itu ketemu soulmate ya, tetapi memang kartunya keluar twin flame stage. Jadi memang kamu sama dia ada beberapa cakra di sini ya, dari mulai cakra mahkota ya, ajna, tenggorokan. Ini bicara mengenai cakra jantung, cakra di dada ini. Kemudian ada cakra dasar, solar plexus, dan cakra di perut. Ya, aku bisa bilang ya, kalian ini mungkin dari ketujuh ini ada beberapa yang kesamaan. Jadi kalian itu pasti akan punya satu kesamaan, satu chemistry, satu tujuan. Mungkin kita lihat dari makanan, mungkin kamu sukanya nyemil apa, dia juga sama nyemil apa. Kamu kesenangannya mungkin suka membicarakan topik apa, dia juga suka membicarakan topik apa. Mungkin kamu di sini ya suka bekerja, suka cari uang dan lain-lain, dia pun juga begitu. Jadi ada beberapa kesamaan dari 7 ini ya, 7 stage chakra ini. Itu yang aku lihat. Tuhan itu pasti akan selalu mempertemukan kita dengan orang yang pasti ada kecocokannya sedikit demi sedikit sama kita. Tapi untuk menemukan seberapa banyak dia cocok sama kita, yaitu semua butuh proses. Mungkin kalau kamu lagi nggak baik, kamu akan ketemu sama orang yang nggak baik. Mungkin kalau kamu lagi diem, kamu lagi berpasrah, kamu akan ketemu dengan orang yang baik. Gitu ya. Di sini teman-teman, ada fears of coming together. Ya, memang dalam fase ini, kamu atau dia mungkin akan takut nanti kedepannya gimana ya sama dia. Itu selalu bermunculan di otak kalian berdua. Itu wajar gitu loh. Karena kenapa? Kamu sama dia adalah sama-sama pasangan yang powerful di sini. Kalau sama-sama powerful, pasti ada ketakutan dong. Nanti kalau misalnya aku ngomong gini, takutnya jadi ketersinggungan ya, aku cocok nggak sama dia, dia bisa nggak menjamin aku. Dia pun juga di sini akan berpikir, ketakutan untuk bersama dalam waktu dekat itu adalah apakah aku bisa membahagiakan, apakah aku bisa menyenangkan pasangan aku. Semua itu pasti ada teman-teman ya. Cocok tapi juga sekaligus ngeri. Kalau banyak kesamaan, boring nggak sih nanti? Atau kamu di sini karena dia nggak punya sisi romantis, kamu berpikir, waduh, nanti gimana ya? Boring nggak ya nanti hubungan ini? Zong aja nggak ya? Itu kan? Aku malah pengen loh Tuhan dapat orang yang mungkin tajir, yang mungkin bisa nyenangin aku, memperlakukan aku sebagai ratu. Tapi kan semua orang nggak ada yang sempurna. Apalagi laki-laki di zaman sekarang, wanita di zaman sekarang ya, sulit. Nah, di sini kita lihat lagi apa yang terbuka dari kartu oracle-nya. Apa yang ingin ditujukan bersama tuh, teman-teman ya. Pertama, kita punya solar plexus. Jadi aku lebih melihat kayak kesenangan kamu tuh sama, ya. Kamu punya keinginan, kemauan, itu sama. Mungkin kamu hasrat gairahnya itu juga sama-sama levelnya 99,9% lah kalau sama dia. Jadi tertarik secara physically juga ya. Kemudian di sini kalau aku lihat ada kartu stand your ground, berarti apapun yang memang dia mau di sini adalah semuanya itu kamu lihat berdasarkan kerja keras dia untuk mendapatkan kamu. Jadi dia mau kamu lihat betapa besarnya pengorbanan dia buat kamu gitu, untuk mendapatkan kamu tuh kerikil-kerikilnya apa.
Yang ditujukan sama dia adalah memang partnership ya. Tadi kita sudah keluar nih, Three of Pentacles juga udah keluar. Berarti memang hubungannya adalah partnership. Dimana partnership itu saling mengerti, saling memahami, dan tidak mau cepat lepas, atau kalau berpisah tuh akan sulit. Gitu. Pokoknya aku udah cocok sama kamu, aku udah gak mau pindah ke lain hati. Gitu ya. Hubungan ini tuh akan memberikan banyak harapan teman-teman, bukan PHP ya, tapi banyak harapan dengan pintu yang terbuka gitu. Jadi ketika kalian bersama mungkin akan lebih mudah untuk menghadapi masalah gitu loh. Itu adalah energi tuh ya. Setiap masalah pasti ada harapan yang baik ketika kamu bersama dengan orang ini, walaupun dia mungkin bukan kriteria kamu, bukan tipe kamu ya. Kalian di sini bisa berjuang sama-sama loh. Itu bagus banget. Kemudian sebetulnya ada visi nggak sih? Ada visi atau misi ke depan dia buat kamu. Di sini dia akan berjuang ya, dia akan bekerja keras buat kamu. Itu jelas. Ya, secara kasat mata dia akan mencoba untuk bekerja keras sekeras-kerasnya untuk membahagiakan kamu. Yang kedua ada kartu authority. Dia cuma minta kamu tuh nurut gitu ya. Kamu nurut, dia mau untuk sama kamu, tapi kamu sekali-kali nurut sama dia, jangan keras kepala. Dia di sini yang akan menjamin atau memastikan atau mengatur hubungan ini supaya tetap langgeng tuh. Karena kenapa? Dia sudah berkomitmen untuk membuat namanya fondasi keluarga. Pengen ada namanya tuh kan, tiba-tiba mati kan. Saya tuh kadang-kadang gimana ya, mungkin kalau benar itu sinyal semesta ya, pas ini benar gitu. Nah, base chakra dan ada kartu foundation ini tuh kuat banget teman-teman. Jadi aku bisa bilang memang niatnya dia adalah membuild up sebuah koneksi menjadi keluarga gitu. Dia maunya sama kamu ya kondisi dimana kamu sama dia bisa menikah, bisa punya anak, hidup bersama. Itu sih, membangun sebuah keluarga bahagia ya. Tuh emang kuat dasarnya, nggak cuma dengan materi tapi spiritual dan juga abundance atau kelimpahan. Itu yang diharap dari ini ya. Memang semuanya tuh membutuhkan proses teman-teman ya. Jadi tujuan dia ke kamu ini jelas, ada prosesnya. Tapi semesta itu pasti ya akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kamu. Dan aku melihat tujuan orang ini adalah ingin membuild up sesuatu yang positif dengan kamu. Kita akan lihat siapakah dia. Mana ya? Aduh. Sebentar. Ini adalah nama-namanya. Semoga kalian bisa menemukan ya dari nama-nama ini, entah inisial, entah apapun itu. Silakan kalian temukan sendiri. Karena aku sangat yakin teman-teman, ketika kamu baik, kamu akan dipertemukan dengan orang baik, dan mungkin orang baik itu inisial-inisialnya ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you and I see you. Selamat siang. Bye-bye.